Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik hada punya syekhna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian dan segenap hadirin jamaah Majelis Taklim Safatul Burdan dan gabungan beberapa majelis taklim lain yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan zikir yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, surah Al-An'am. Di ayat 38 disebutkan bahwasannya semua makhluk Allah, baik yang melata maupun yang terbang dengan kedua sayapnya atau terbang dengan siripnya, terbang di lautan, itu kan kayak orang terbang, itu semuanya ada dalam catatan yang namanya Lauhil Mahfuz dan tidak ada yang luput catatannya. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai penjelasan Imam Jalalain kemarin, hewan-hewan yang tidak punya tanduk dengan hewan-hewan yang punya tanduk, atau hewan-hewan yang jadi korban dengan hewan-hewan yang memangsanya, ini nanti akan dibangkitkan. Yang akan dibangkitkan, macan pernah makan kambing, dibangkitkan dua-duanya. Kemudian akan dikisos, gantian kambing makan macan. Gantian nanti di hari akhir. Cuma bedanya setelah selesai, gantian nih kambing makan macan. Setelah selesai, itu kemudian difirmankan, diucapkan kepada binatang-binatang ini, kunu turoban, jadi debu semuanya, jadi debu saudara. Jadi bukan terus macan masuk neraka, kambing masuk surga, enggak. Jadi debu semuanya. Itu kalau binatang. Ini mengajarkan kepada kita yang tidak punya akal aja itu akan Allah adili. Apalagi yang punya akal, yang bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Karena di situ dimintai pertanggungjawaban kita. Kita ini diberikan keistimewaan, sudah Allah berikan akal, sudah Allah install akal. Beda sama hewan. Binatang-binatang nggak ada akal. Dia nyerang ya karena memang dia butuh makan. Dia memangsa karena memang tuntutan perut. Kadang-kadang kan kalau kita nyikut mangsa itu bukan karena tuntutan perut, tapi cuma karena kepengenan aja, pengen berkuasa dan lain sebagainya. Itu kalau bukan orang sini sih ya, kesini mau baik-baik semua ya. Iya, kalau sikut-sikutan, serang menyerang, mangsa-mangsa, udah seperti hukum rimba. Kalau nggak ada syariat, maka itu seperti hutan, seperti rimba yang kuat berkuasa, yang lemah kemudian menjadi bulan-bulanan. Ini di ayat 38 kemarin, untuk menegaskan bahwa nanti hari kebangkitan itu ada, dan orang-orang yang mendustakan agama Islam, orang-orang yang kafir ini harus tahu. Kemudian di ayat berikut ini, di ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa huwa asdaqul qailin, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fid dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka dia
tuli serta bisu dalam kegelapan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan oleh Allah, maka Allah akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka akan Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ini secara bebas kita artikan begitu, belum ada tafsirnya. Nah, tafsirnya di sini oleh Imam Jalalain, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Al-Qur'ana maksudnya orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, ingkar kepada Al-Qur'an. Summun itu bisu, itu tuli. Sumun itu bisu an simaiha, dari mendengarkan ayat-ayat kami. Sima'a qabulin, dengan pendengaran yang mau menerima. Wa bukmun, dan juga bisu anin nutqi bil haq, untuk berbicara yang sebenarnya. Fidzulumati, juga ada dalam kegelapan-kegelapan. Al-kufri maksudnya dalam kekufuran. May yasha'illahu, barang siapa yang Allah menghendaki, idlalahu, menyesatkannya, yudlilhu, maka akan Allah sesatkan. Wa may yasha' hidayatahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, yaj'alhu ala siratin, maka Allah akan menjadikan orang itu, orang yang dapat hidayah, ala siratin, tetap di atas jalan thoriqin, maksudnya jalan mustaqimin yang lurus, yaitu dinil Islam, maksudnya agama Islam. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami di sini, yang dimaksud ayat-ayat kami adalah Al-Quran. Kadangkala dalam Al-Quran, ayatullah, ayat-ayat Allah itu kadangkala diartikan Al-Quran, kadangkala juga diartikan mujizat. Kalau konteksnya kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi. Kadangkala ayat-ayat Allah ini juga diartikan sebagai kejadian-kejadian di alam semesta, karena semua itu adalah tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda. Bahwa apa? Ayat itu artinya alamat. Alamatun udah jadi bahasa kita ya, alamat ya. Ya ini mau mendung ini mah alamat, kagak jadi nih ketemu. Alamat tuh udah jadi tanda maksudnya. Nah, ayat itu tanda. Tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, Al-Quran. Jadi kadang-kala ayat memang disebut sebagai, ditafsirkan sebagai Al-Quran. Karenanya kita sebut ayat Al-Quran, karena itu tanda kekuasaan Allah juga. Kemudian tanda kekuasaan Allah ini juga bisa berupa mujizat. Ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, itu mujizat Nabi Musa. Air dibelah, laut itu bisa dibelah. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel dipayungi mega atau dipayungi awan, gak kepanasan, di padang yang luas yang mereka kesasar selama 40 tahun. Itu senantiasa dinaungi awan, gak kepanasan, dikasih makanan yang gak tahu dari mana, namanya manna dan salwa. Nah, ini semua tanda kekuasaan yang berupa mukjizat. Nah, kadang-kala ayat atau lafaz ayat dalam Al-Quran ini kadang-kadang diartikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Termasuk diantaranya adalah penciptaan kita. Penciptaan kita ini adalah penciptaan yang sangat menakjubkan. Kita lihat paling dekat adalah diri kita sendiri. Mata kita ini Pak, bisa menangkap warna, kemudian bisa menangkap bentuk, bisa menangkap jarak. Ini yang ini 1 jengkal, yang ini 2 jengkal, yang ini agak panjangan lagi 2 meter. Itu mata, kemampuannya untuk mengakses atau untuk menangkap yang bisa diindra, kemudian menyimpulkannya. Ini informasinya, ada saraf-saraf yang ada di mata itu ada banyak sekali. Banyak sekali. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita. Belum lagi yang ada di badan kita, belum lagi yang ada di darah kita. Semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada di badan kita ini yang nggak pernah tidur. Pokoknya kalau dia tidur udah habis ya kita. Jantung kan nggak ada yang cuti ya. Ngorok kayak gimana aja tetap aja dia mau nggak berhenti, nggak istirahat di jantung. Itu di antara makhluk Allah ada yang seperti itu. Itu juga kadang-kadang disebut sebagai tanda kekuasaan Allah, di mana Allah menjaga makhluknya dengan kekuasaan Allah. Allah menginstal atau Allah memasang organ-organ tertentu yang menjaga keberlangsungan hidup makhluk itu. Itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah.
Yang di sini orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami maksudnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran juga tanda kekuasaan Allah. Mereka orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami ini adalah orang-orang yang tuli dan orang-orang yang bisu. Orang kalau tuli itu kalau dari lahir pasti bisu Pak, pasti itu lahir bocah, misalnya dia udah nggak bisa dengar, pasti dia gabung, pasti. Karena menurut dia, menurut anak ini nih, dunia itu ya isinya cuma gambar-gambar aja. Coba bayangin dah Pak, ada anak baru lahir, dia budak, mata mah bisa ngelihat. Maka menurut dia dunia ini adalah gabungan atau paduan gambar-gambar aja, gambar pada lewat itu gambar gitu aja. Dia nggak tahu mana merah, ya orang nggak bisa diajarin merah. Begitu juga omongan, menurut dia itu omongan ya cuma gerakan-gerakan aja, gerakan-gerakan seperti isyarat. Itu pentingnya telinga itu. Pentingnya telinga, kemudian juga dari telinga ini maka masuk informasi atau masuk kabar-kabar yang nanti bisa dicerna oleh kita manusia. Di ayat lain itu huwallazi di surat Al-Mulk, huwallazi ja'alakumus sam'a wal absara. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan mata penglihatan. Memang yang lebih vital atau yang lebih pokok pendengaran. Sampai-sampai orang kalau budak dari lahir udah bebas dari syariat, nggak ada kewajiban sholat, gimana ngajarinnya? Mau dicontohin doang, contohin sholat, tapi dia nggak tahu, ya gerak-gerak aja. Gimana dia meniatkan hatinya? Kan nggak tahu, nggak bisa diajarin. Orang yang budak dari lahir ini bebas dari syariat, pokoknya sorga udah pokoknya masuk sorga. Itu pentingnya pendengaran. Nah di sini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran, ini seperti orang yang budak tuli, dia tidak bisa mendengarkan dan menerima nasihat-nasihat. Setelah itu ya kalau budak ya berarti bisu. Kalau budak berarti dia tidak akan bisa membicarakan hak, membicarakan yang benar. Ini kadang-kala disebut sebagai al-dhulumat. Hadirin jamaah rahimakumullah, al-dhulumat itu bentuknya jamak. Kalau zulmatun satu kegelapan, kalau dhulumat itu banyak kegelapan. Alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Kan kalau MC sering panggil ya. Iya, alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, MC itu. Atau latihan pidato biasanya begitu. Dialah Nabi Muhammad yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Tapi kegelapan di sini al-dhulumat jamak. Kalau cahaya nggak pakai jamak, nggak pakai anwar. Karena cahaya hakikatnya sama semuanya cahaya. Cahaya itu sesuatu yang menerangi dan membuat sesuatu menjadi jelas, itu cahaya. Dan dia satu yang namanya cahaya. Cuma grade-nya, tingkatannya macam-macam. Ada yang 5 watt. Ada yang 10 watt, ada yang 100 watt. Itu tetap semuanya namanya cahaya, disebut sebagai cahaya. Karenanya an-nur, cahaya dalam Al-Quran itu cuma satu, tidak ada anwar, tidak ada. Ada anwar anaknya Bang Buyung Anwar bin Buyung. Nah, kalau ini nur. Nah, kenapa dzulumat dibentuk jamak? Kenapa dzulumat ini disebutkan dalam bentuk plural atau bentuk jamak? Karena memang bisu mulai dari tuli kemudian bisu itu adalah kegelapan demi kegelapan. Orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang seperti orang-orang yang berjalan dan dia dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli dan dalam keadaan bisu. Dalam keadaan tuli gimana mau bisa bilang, "Woi Bang, awas ada ini lubang," nggak bisa. Orang tuli begitu juga disuruh ngomong, ini yang benar nih, nggak bisa ngomong juga, diem dalam kegelapan. Yang dimaksud kegelapan di sini adalah kegelapan maknawi. Ada kegelapan hissi atau kegelapan indrawi. Tetap mati lampu nih misalnya, namanya kegelapan indrawi. Kegelapan yang sifatnya hissi ini kadang kala aja bisa menyesatkan kita. Yang tadinya lagi terang, tahu-tahu tok, itu kan kaget kita.
kaget karena asalnya memang terang, kemudian tiba-tiba mati. Ini kegelapan indrawi, kegelapan yang sifatnya maknawi, bukan kegelapan indrawi seperti cahaya-cahaya yang ini yang bisa kita indra. Ini adalah kekufuran. Orang yang kufur, orang yang ingkar, ini adalah seperti orang yang tuli, orang yang bisu, bahkan lebih dari itu adalah orang yang buta. Orang tuli, bisu dalam kegelapan, berarti semuanya itu, semuanya gelap. Ya dia tuli, dia bisu, dia buta juga, orang gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini sebabnya al-dhulumat ini dibentuk jamak, karena kegelapan demi kegelapan. Kalau cuma bisu aja, tapi dia bisa dengar, bisa ngeliat, itu masih bisa diajarin. Awas bang, misalnya bisu dia, awas, lo bang, ya jalan lagi dia, masih bisa diarahin, masih bisa. Kalau dia cuma sekedar bisu atau buta aja, tapi masih bisa dengar, masih bisa diarahin. Nah ini enggak. Orang yang ingkar kepada Al-Quran adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan yang berlapis-lapis itu dia tidak bisa menerima nasihat, artinya budak, gak bisa mengucapkan kebenaran, bisu, dan dia juga tidak bisa melihat karena berada dalam kegelapan demi kegelapan. Kadangkala kegelapan demi kegelapan ini memang bisa bertumpuk-tumpuk, bisa yang sifatnya ini fatal atau parah banget. Ya dia budak juga, buta, bisu, jalannya pengkor lagi. Jalannya pengkor. Jadi kalau ditanya apa-apa nggak bisa dia, disuruh ngomong juga nggak bisa. Ini warna apa bang? Nggak dengar. Ya udah gitu jalan. Ya kalau misalnya masih bisa dengar juga, namanya kegelapan, jalannya ini rata apa ini bang, rata apa, buminya kagak rata, soalnya dia bengkor jalannya, padahal itu rata. Itu kegelapan demi kegelapan. Ini diumpamakan sebagai keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Mereka tidak mendengarkan Al-Quran, mereka enggan mendengarkan Al-Quran, memilih untuk menjadi orang tuli. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang sebagian dari orang-orang kafir itu ada yang mencoba curi-curi pengen mendengarkan Al-Quran. Dan biasanya kalau mereka dengerin Al-Quran itu pasti terkesima. Ini untuk orang kafir Mekah yang dulu masih asli. Jadi kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu pasti terkesima. Mereka sebenarnya yakin, mereka sebenarnya tahu bahwa itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan Muhammad itu mustahil, itu kalamnya manusia, mustahil itu omongannya manusia, bukan dari manusia. Makanya mereka ada yang curi-curi, orang-orang kafir seperti Abu Jahal pernah juga itu curi-curi untuk melihat itu. Akhirnya ketahuan sama temennya yang sama-sama kafir, dia malu sendiri. Nah lu juga dengerin, sama ya udah besok, mulai besok gak usah dengerin lagi katanya. Dengar sebenarnya, cuma dia dengar tapi nggak mau menerima. Maka oleh Allah di sini dihukumi tetap mereka adalah orang-orang yang tuli. Karena tuli nggak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima pelajaran, maka bisu, dia nggak bisa membicarakan yang hak, membicarakan yang benar, bahwa Al-Quran benar, Nabi Muhammad yang membawanya juga benar. Itu semuanya hilang semuanya karena berada dalam kegelapan al-dhulumat. Orang yang Allah kehendaki untuk sesat, maka akan Allah sesatkan. Ini mengajarkan dan menegaskan kepada kita bahwa kesesatan dan petunjuk itu juga takdir Allah. Saya ulangi lagi, kesesatan dan petunjuk itu juga takdir Allah. Takdir semuanya. Orang yang Allah kehendaki untuk sesat, Allah emang udah dari sana, udah Allah kehendaki dia sesat, maka pasti akan sesat. Orang yang Allah kehendaki untuk dapat petunjuk dan hidayah, pasti akan Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang diberikan nikmat, jalan hidayah atau siratul mustaqim. Nah, penjelasan ini kita memahami takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah
di mana Allah mengetahui potensi hamba-hambanya. Orang yang Allah kehendaki mendapatkan kesesatan, maka pasti akan Allah berikan kesulitan untuk menemui cahaya. Karena tadi dia itu dari awal mendengar tapi udah ogah aja. Allah tahu orang-orang yang seperti ini, maka kehendak Allah pasti akan terlaksana bahwa dia akan sesat. Kalau Allah berkehendak sesat, sesat itu orang. Nanti perjalanan hidupnya, maka perjalanan hidupnya orang ini akan sulit menemukan jalan-jalan yang baik. Jadi kumpulannya pasti kumpulan orang-orang buruk semuanya. Lingkungannya pasti lingkungan orang-orang buruk semuanya. Pasti Allah buat dia gampang untuk tinggal bersama orang-orang yang buruk. Dan kalaupun dia kebetulan ada rencana untuk berbuat baik, dia melakukan kebaikan-kebaikan, pasti kebaikan-kebaikan itu ada cacatnya. Dan ada cacat yang kemudian Allah tolak. Kenapa? Karena Allah sudah berkehendak untuk menyesatkan dia, Allah sudah berkehendak untuk menyasarkan orang itu. Bukan berarti Allah itu zalim, tetapi letaknya adalah pada pilihan. Ketika seseorang sudah dipersiapkan dengan akal, dia sudah bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, maka di situ adalah pilihan dia. Pilihan dia untuk memilih kebatilan, ya berarti sesat. Kalau dia memilih yang hak, berarti dia akan dapat petunjuk. Itu pilihan. Dari pilihan ini, maka kemudian ada yang namanya dosa, kemudian ada yang namanya kesesatan, ada yang namanya pahala kalau petunjuk, dan juga ada yang namanya siratul mustaqim, ada yang namanya jalan petunjuk ini. Bandingannya, orang yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, pasti akan Allah beri hidayah dan Allah tunjukkan jalan yang lurus. Artinya Allah kasih gampang dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita dipermudah oleh Allah untuk bangun subuh. Kita digampangin untuk datang ke majelis-majelis zikir, majelis taklim. Kita digampangin oleh Allah untuk nyumbang, ya santunan, ya masjid, dikasih gampang oleh Allah. Maka itu berarti Allah menghendaki kita dapat petunjuk, dapat hidayah. Cara bacanya begitu aja. Kalau kita dikasih mudah, kalau kita dikasih mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, berarti Allah menghendaki kita dapat hidayah. Yang namanya manusia kadang-kadang kepleset. Kalaupun kepleset, pasti Allah kasih bimbingan buat buru-buru taubat. Pasti Allah kasih tuntunan buat ayo buru-buru taubat, digerakkan hatinya untuk istighfar, digerakkan hatinya untuk taubat, menyesal, tekad kuat tidak akan mengulangi, dan seterusnya. Ini takdir ini kehendak Allah yang tidak bisa diganggu gugat, dan Allah menghendaki yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian di sini orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kesesatan, pasti akan Allah persulit jalan-jalan kebaikan untuk dia. Pasti akan Allah persulit jalan-jalan kebaikan untuk dia. Dan dia pasti akan bergelut dengan maksiat atau dengan dosa-dosa terus. Taubat juga enggak. Kalaupun misalnya dia melakukan kebaikan, pasti cacat. Karenanya yang sering saya sampaikan beberapa kali juga, ada Rasulullah SAW pernah menceritakan ada orang yang sepanjang hidupnya itu melakukan amalan-amalan perbuatan ahli surga sepanjang hidupnya, hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Ternyata takdir Allah menetapkan masuk neraka dia. Udah sejengkal lagi. Udah sejengkal lagi. Kemudian sebaliknya ada orang juga yang sepanjang hidupnya, hampir seluruh hidupnya digunakan buat maksiat, buat dosa-dosa. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal doang. Tapi karena takdir Allah, Allah pengen kasih dia hidayah, maka masuk surga dia. Ini takdir, lagi takdir. Lantas bagaimana kita? Kita ini caranya tadi,
Kalau kita memang pengen Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka kita mirip-mirip, kita harus mengidentifikasi atau kita harus membuat diri kita ini mirip-mirip dengan orang-orang yang dapat hidayah. Apa ciri-cirinya orang-orang dapat hidayah? Gampang buat taat, gampang buat sholat, gampang buat ngaji, gampang buat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu zohir atau lahiriahnya badannya. Hatinya juga begitu, gampang buat ikhlas, gampang buat taubat, gampang buat menyesali kekurangan, gampang buat menghilangkan takabur. Kalau kita mau bahwa Allah berkehendak baik, iradah Allah kepada kita adalah yang baik-baik, kita dapat hidayah dan kita nanti akan dimasukkan ke surga, itu kita harus dari awal harus mencirikan diri kita dengan ciri-ciri orang yang baik-baik. Ya zahiran wa batinan, lahiriahnya kita, perbuatan-perbuatan lahiriah ini kita harus mencirikan atau mirip-mirip sama orang-orang yang dapat hidayah. Batinnya juga begitu, harus kita mirip-miripin dengan orang-orang yang dapat hidayah. Ikhlasnya, tawaduknya, qanaahnya, ridhonya, sabarnya kita latih terus. Dengan cara begini maka kita akan mendapat siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Siratal ladina. Apa yang jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah. Orang-orang yang Allah berikan nikmat ini orang yang diberikan nikmat gampang melakukan ketaatan secara zahir. Dia jalan-jalan, dia pasti ke tempat-tempat yang ada pahalanya semuanya secara zahir. Perbuatan badannya juga yang baik-baik. Begitu juga orang-orang yang Allah kasih nikmat adalah orang-orang yang gampang melakukan kebaikan-kebaikan hati, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada takdir. Dia latih terus, mantap terus keimanan kepada Allah sampai-sampai dia takut banget Allah ngawasin, nggak perlu CCTV, pokoknya Allah pasti ngawasin, saya mah takut kalau ngelakuin begitu-gitu. Itu iman dari hati. Iman ini amal hati yang paling pokok. Kemudian selain itu amal hati yang lain, ya sabarnya, ikhlasnya dilatih terus. Itu jalan-jalan orang yang Allah berikan nikmat, yaitu orang-orang yang diberikan kemudahan dalam beramal perbuatan badan dan juga beramal perbuatan hati, amal dan ahwal. Kalau perbuatan badan disebut dengan amal, kalau perbuatan hati disebut dengan ahwal. Ahwal dan amal ini kita harus identifikasi atau harus kita kenali. Makanya kita ngaji, kita untuk mengenal ini, mengenal mana amal baik dan mana ahwal yang baik. Nah kalau kita udah kenal, kita udah tahu ini baju emang jas buat DKM warnanya hijau misalnya, untuk mengidentifikasi atau untuk memiripkan kita dengan DKM supaya bisa masuk ke masjid dan bisa urus-urus serta menentukan keputusan masjid, ya kita harus mirip-mirip dengan DKM, pakai jas itu. Karena kita udah tahu itu jasnya, ciri-cirinya. Demikian juga kita ngaji, kita tahu amal perbuatan zohir yang baik itu bagaimana. Yang baik itu sholat, itu amal perbuatan zohir. Kemudian sedekah, kemudian puasa, itu zohir semuanya, ada bentuknya. Nahan diri dari subuh, nahan makan, bukan nahan diri mandiri aja ya. Ini menahan makan minum dari subuh sampai maghrib, itu kan amal zohir kelihatan semua. Itu kita kenali, kita laksanakan, biar kita mirip sama jalan orang-orang yang Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Begitu juga amal batinnya. Amal batinnya kita kenal sabar, kenal yang namanya iman, kenal yang namanya yakin kepada pemberian Allah, kenal yang namanya qanaah. Ini kita perbuat atau kita laksanakan juga dalam hati. Nah dengan cara ini, dengan cara mengenali, kemudian yang kedua mengidentifikasi atau mencirikan diri kita sesuai dengan orang-orang yang Allah kehendaki hidayah, maka insya Allah kita akan dapat hidayah. Apalagi kalau dari sekarang dikasih gampang. Ini kan bapak-bapak yang di sini dikasih gampang semua nih, gampang melaksanakan taat, ngaji gampang, buat sholat gampang, buat sedekah gampang. Insya Allah kalau diberikan kemudahan untuk melaksanakan taat, itu adalah jalan orang-orang yang Allah berikan hidayah.
Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Qul ara'aitakum, katakanlah wahai Muhammad, tunjukkanlah kepadaku bagaimana jika azab Allah datang kepada kalian atau datang juga kiamat, dan apakah selain Allah kalian akan tetap meminta? Apakah hanya kepada selain Allah? Apakah kepada selain Allah kalian akan meminta pertolongan kalau memang kalian benar? Itu belum tafsirnya. Nah, tafsir di sini, qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, di ahli Makkah, kepada penduduk Mekah, ara'aitakum, akhbiruni, tunjukkanlah kepadaku, in atakum adzabullah, apabila datang kepada engkau adzabullah, siksa Allah di dunia, au atatkumus sa'atu, atau mendatangimu as-sa'atu, kiamat, al-qiyamatul mustamilatu alaihi, yaitu kiamat yang mengandung siksaan baghtatan, secara tiba-tiba. Aghairallahi tad'una, apakah kepada selain Allah kalian akan meminta? Lah, pasti enggak bakal bisa selain Allah menyingkirkan siksa itu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar fi annal asnama, bahwasannya berhala-berhala itu tanfa'ukum, bisa memberikan manfaat kepada kalian, fad'uha, maka mintalah kepada berhala. Ditantang oleh Allah di sini. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Mekah itu, berhala yang mereka sembah itu apa bisa untuk menghilangkan dan mengangkat azab jika Allah mendatangkan azab sekarang di dunia ini? Berhala yang mereka sembah itu apa bisa nanti melindungi mereka ketika datangnya kiamat? Kiamat ada dua di sini. Di sini ada dua ungkapan siksa di sini. Yang pertama adzabullah, ini siksa di dunia. Orang-orang Mekah itu pernah Allah berikan siksa, bentuknya itu kemarau. Berhala-berhalanya nggak ada yang bisa turun hujan, tetap panjang 7 tahun saudara. Itu berhala-berhalanya tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Akhirnya tawasul atau minta kepada Nabi Muhammad, kemudian baru turun. Nabi Muhammad mintanya kepada Allah. Berhala nggak ada yang bisa. Itu siksa di dunia. Kemudian siksa di akhirat, apalagi siksa di akhirat di sana. Yang menarik disebutkan atatkumus sa'ah al-qiyamah al-mustamilah alaih. As-sa'ah itu kiamat yang mengandung siksa. Kenapa ditafsirkan oleh Imam Jalalain di sini kiamat yang mengandung siksa? Karena orang-orang kafir itu selamanya di kuburan ya dapat siksa. Nanti datang lagi kiamat sama siksaan juga, maksudnya begitu. Orang-orang kafir itu sepanjang kehidupannya di alam barzakh, jadi mati, mulai dari mati terus sampai nanti itu siksaan semuanya, nggak berhenti. Cuma bedanya ketika kiamat datang, ini makin kaget lagi dan makin takut lagi. Beda sama orang Islam, beda sama orang mukmin. Orang mukmin kalau emang dia maksiat, di awal disiksa, tapi habis itu suruh tidur. Begitu kiamat datang, bangun juga. Jadi tidak panjang. Karenanya siksa kubur ini untuk tanda-tanda juga, ini ciri-ciri juga untuk orang yang dari awal perjalanan di kuburnya enak-enak aja atau lancar-lancar aja, insya Allah perjalanan ke depannya itu pasti lancar. Cuma kalau di kuburan dari awal aja udah dipukulin sama mungkar nakir, itu perjalanan ke sananya itu pasti susah, bahkan lebih berat lagi, karena udah ditunjukkan tempatnya nanti akan di mana. Kiamat disebut kiamat, koma yakumu kiaman. Kiaman itu artinya diri. Kadang disebut dengan kiamat kubro, ini yang namanya as-sa'ah, nanti sangkakala yang pertama hancur semuanya, itu kiamat kubro. Dan yang dalam kubur kaget juga, apa nih pada hancur ini, kaget juga semua yang dalam kubur. Nah habis itu mati lagi semuanya, nanti sangkakala yang kedua Allah tiupkan namanya kebangkitan. Ini kiamat kubro, berdiri. Nah,
kiamat sugro, kematian. Kenapa disebut kiamat sugro? Karena berdiri juga. Semua orang nanti dalam kubur itu disuruh diri, maksudnya diri di sini bangun, bukan diri siap gerak, bukan, tapi yang tadinya tiduran suruh duduk, jawab pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa pemimpinmu, maksudnya yang jadikan, yang membimbingmu siapa. Ya Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi. Saya kasih bocoran jawabannya Pak. Muhammadun Nabiyyi, Al-Qur'anu imami, wal muslimuna wal muslimatu ikhwani. Tumpah jawabannya. Enggak ada nyatet nih romannya. Jawabannya itu semuanya. Itu disuruh jawabnya dalam keadaan bangun. Jadi nggak tiduran. Nggak sopan amat jawabin pertanyaan tapi tiduran. Sama malaikat bangun. Malaikat Munkar Nakir datang, bangun suruh duduk, tapi duduk, bukan berdiri tapi duduk, jawab pertanyaan di situ. Maka kadang-kadang disebut sebagai kiamat sugro karena memang bangun. Qoma yaqumu itu artinya bangun dari tidur miringnya untuk menjawab pertanyaan. Ini namanya kiamat sugro. Kalau yang bangun untuk kebangkitan dan untuk pertimbangan amal namanya kiamat kubro. Orang-orang kafir ditantang oleh Allah dalam ayat ini, kalau memang berhala-berhala kalian itu bisa menghilangkan dan bisa menyingkirkan azab, bisa melindungi kalian dari azab di dunia seperti kemarau, seperti penyakit, wabah, kalau memang bisa silakan coba. Nggak akan bisa, pasti kalian akan meminta kepada Allah. Apalagi nanti ketika datang kiamat kubro, kalian juga tidak akan bisa, berhala-berhala kalian tidak akan bisa memberikan pertolongan. Kalau memang bisa silakan doa, silakan minta kepada berhala-berhala kalian. Dan memang tidak akan bisa, tidak akan ada yang bisa menghilangkan atau menyingkirkan siksaan ini kecuali Allah. In kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Bal iyyahu tad'una wallahu a'lam bissawab.